Bismillahirrahmanirrahim. Wa sa'ala, dan bertanya, rajulun, seorang laki-laki. Bertanya kepada siapa? Aliyan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Anil qadari, tentang qadar, tentang ketentuan Allah. Faqala, maka menjawab Sayyidina Ali lahu, kepada orang yang bertanya, fi jawabihi, dalam jawabannya, huwa, dia, yaitu qadar itu, ketentuan Allah itu, dibahasakan oleh Sayyidina Ali, bahrun amiqun fala talijhu wa tariqun mudlimun fala taslukhu. Qadar itu, ketentuan Allah itu, dia adalah bahrun amikun, lautan yang dalam. Fala talijhu, maka janganlah kamu masuk ke dalam lautan yang dalam. Wa tariqun mudlimun, dan jalan yang gelap. Fala taslukhu, maka janganlah kamu melewatinya, jangan kamu menempuh jalan itu. Sirrullahi, rahasia Allah itu, qad khafiya, sungguh telah samar, alaika, bagimu. Fala tufshihi, maka janganlah kamu membuka khafiyullah atau sirrullah. Janganlah kamu membuka rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Wasa'ala, dan bertanya, rajulun, seorang laki-laki, min wulatil umuri, dari golongan orang yang menguasai urusan atau sang penguasa, waliyul amri, pemimpin. Bertanya kepada siapa? Muhammad bin Wasi'in, kepada Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala berikan rahmat kepadanya. Anil qadari, tentang qadar, tentang ketentuan Allah. Faqala, maka menjawab Imam Muhammad bin Wasi' lahu, kepada sang penanya, yaitu waliyul amri, seorang pemimpin, jiranuka min ahlil kubri laka. Jiranuka, tetanggamu, wahai sang penguasa, min ahlil kuburi, termasuk ahli kubur, termasuk orang yang bakal mati, orang yang meninggal dunia. Laka, maka bagimu, fit tafakuri, hendaknya bertafakur, fihim, terhadap mereka. Bertafakurlah, berfikirlah tentang tetangga-tetanggamu. Mereka ada yang sudah mati, ada yang sedang mau mati, ada juga yang belum mati. Fihim syughlun, ya, mereka memiliki kesibukan. Syaghilun, orang yang sibuk, anil qadari, tentang ketentuan Allah. Wa qad madha, dan sungguh telah berlalu, amalus salafi wal khalafi, perbuatan orang-orang dahulu dan orang-orang belakangan. Min ahlil haqqi, dari golongan ahlul haq alal iman, dari golongan orang-orang yang mengedepankan kebenaran berdasarkan iman, bil qadari, tentang ketentuan Allah, khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya ketentuan Allah. Wa na'aqada, dan telah meyakini, telah mensahkan, ijma'uhum, kesepakatan mereka, rahimahullahu alaihim, semoga Allah memberikan rahmat atas mereka, ala dzalika, atas hal itu, yaitu tentang qada dan qadarnya Allah, baik dan buruknya datang dari Allah. Wa alal imsaki, dan bagi orang-orang yang al-imsak, mencegah diri, anil ihtijaji, dari
beralasan, berhujjah bil qada'i wal qadari, tentang qada' dan qadarnya Allah, inda tarkil amri, ketika meninggalkan perintah, wa ityanin nahyi, dan melakukan larangan, wa kanu, dan adalah mereka yarawna, berpendapat, dzalika, akan hal itu, min a'dhamil munkarati, termasuk bagian dari kemunkaran yang besar. A'ni, yaitu al-ihtijaju bi amril qadri, mereka beralasan tentang urusan qadarnya Allah, indartika bil maharimi, ketika menjalankan hal yang diharamkan oleh Allah, wa tarkil wajibati, dan meninggalkan kewajiban. Fa in kunta, maka apabila kamu, min ahlil haqqi, apabila kamu, wahai yang mendengarkan nasihat ini, min ahlil haqqi, termasuk golongan orang yang mengedepankan kebenaran, faqtadi bihim, maka coba ikuti mereka, wasluk sabilahum, dan tempuhlah jalan mereka atau ikuti jalan mereka. Wa illa, dan apabila tidak, faqad sami'ta, maka sungguh kamu telah mendengar, ma qalahu Allah Ta'ala, apa-apa yang Allah Ta'ala telah firmankan, lil muttabi'ina, kepada orang-orang yang telah mengikuti, ghaira sabilil mu'minina, bukan jalannya orang-orang mukmin. Wasma'hu, dan dengarkan ia al-ana, sekarang. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman, dan siapa orang yushaqiqir rasula, yang menentang Rasul, yakni Rasul kita Nabi Muhammad SAW, min ba'di, sesudah datang, ma, apa-apa, tabayyana, yang dijelaskan, lahu, kepada mereka, al-huda, petunjuk, wa yattabi, dan ia mengikuti, ghaira sabilil mu'minina, bukan jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi, maka kami Allah membiarkan dia, ma, apa-apa, tawalla, yang menjadikan kesesatan baginya, wa nuslihi, dan kami Allah memasukkan ia jahannam, ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masiran, dan alangkah paling buruk itu tempat, yaitu neraka jahannam. Summa'lam, kemudian ketahuilah, kepanjangan ya, segitu dulu ya. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bicara tentang qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada qada, ada qadar. Dalam memahami tentang iman, kita mengikuti madhab ala ahlus sunnah wal jamaah. Dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, itu kita mengikuti, yaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Namanya faham Ash'ariyah dan faham Al-Maturidiyah. Ya. Faham Al-Ash'ariyah, ya, dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan menurut Imam Ash'ari, qada dan qadar itu, bahwa qada itu ketentuan Allah pada zaman azalinya, itu qada. Sedangkan qadar adalah ketentuan Allah
pada kejadiannya. Ya. Qadha adalah ketentuan Allah pada zaman azalinya, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah pada kejadiannya. Ketentuan Allah pada azalinya bisa sama dengan ketentuan Allah pada kejadiannya, juga bisa berbeda ketentuan Allah pada azalinya, pada awalnya, dengan ketentuan Allah pada kejadiannya. Bisa sama, bisa beda. Nah, kesamaan dan perbedaan ketentuan ini jatuh pada disebutnya ikhtiar. Ya. Disebutnya adalah ikhtiar. Kalau bahasa yang lebih sederhana, ya, planning dan eksekusi. Planning itu ketentuan Allah. Ya. Jadi misalnya Allah menentukan kita ini, ya, ditentukan oleh Allah dari zaman azalinya, roh-roh ini dijadikan makhluk manusia laki-laki. Itu sudah ada ketentuannya, laki-laki. Kemudian nanti lahir dari perut siapa, pembuahan lewat proses sperma laki-laki siapa, kemudian lahirnya kapan, di mana waktunya, dan sebagainya. Lalu nasibnya seperti apa, semua sudah ada. Bahkan kata Rasulullah, ya, kalian dihimpun dalam perut ibu kalian 40 hari pertama itu sperma, namanya nutfah. Kemudian berproses 40 hari kedua namanya mudghah, gumpalan darah. Kemudian 40 hari yang ketiga itu namanya lahmah, gumpalan daging. Kemudian 40 hari yang berikutnya yaitu idhamah, namanya tulang belulang. Jadi mula-mula sperma, 40 hari menjadi gumpalan darah, 40 hari kemudian menjadi gumpalan daging, 40 hari kemudian menjadi darah, daging, dan tulang. 40 hari kali 3 berapa bulan? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Tanya orang perempuan, ya, hamil 4 bulan, itu bayi bergerak di perut itu bulan keberapa, Bu? Ada nggak ibu-ibu tuh? Ada, Bu? Nah, ibu waktu hamil dulu, ya barangkali masih ingat. Kalau nggak ingat, ntar hamil lagi aja. Iya. Itu bulan keberapa, Bu? Bulan keempat, ya. Karena kata Rasulullah, pada 40 hari yang ketiga Allah memerintahkan malaikat, ya, untuk memasukkan roh ke dalam janin itu, ya. Lalu kemudian Allah menentukan nasibnya, ya. Allah tentukan nasibnya, ya. Jenisnya, kadarnya, rezekinya, nanti kapan lahirnya, ya, kenikmatannya apa, musibahnya apa, jodohnya siapa, matinya kapan, di mana, itu ditentukan di situ. Nah, ini berarti ketentuan Allah sebelum terjadi, maka disebutnya qadha. Likulli syai'in qadha wa qadar. Semua itu ada ketentuannya, ada kepastiannya. Misalnya pada saat ketentuan itu dikasih umurnya 50 tahun. Tahun ke-50 sakit, ya, sakitnya kena COVID, meninggal, misalnya gitu. Nah, COVID-nya udah lewat, ya, tapi virusnya masih ada, ya, pada dipakai jadi cincin virus, ya. Nah, tapi karena dia punya ikhtiar yang bagus, ya, di usia 50 Allah tidak matikan. Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat, tambahin dia umurnya. Limadha ya Rabb? Kenapa Tuhan? Kok dia ditambahkan umurnya? Sebab dia mau silaturahim. Ya. Ya, kemarin silaturahim di Aryani. Berapa hari dia tuh? Sekarang silaturahim di Al-Hikmah. Nah,
Maka difirmankan oleh Allah, zid salasina sanawat, ya. Mestinya umurnya kurang 3 hari, sebab dia mau silaturahim. Silaturahimnya bikin seneng saudaranya, ya. Dia tambah seneng, saudaranya seneng, maka ditambahin dari 3 hari menjadi 30 tahun. Masya Allah. Tuh. Jadi itu namanya ikhtiar dari kita. Kita bikin rumah, planningnya seperti ini, rumah 150 meter, ya. Nanti kamarnya sekian, pintunya ini, ruang tamunya ini, nanti ruang dapurnya begini dan sebagainya, tingkat 2, nah tangganya nanti sebelah mana, itu digambar sama arsitek. Tapi ketika pelaksanaan, itu pelaksanaan sama persis dengan gambar, ada perubahan? Nah, ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti itu bagaimana si pemilik rumah maunya. Oh, saya maunya begini. Sekalipun gambar awalnya begini, ini kayaknya nggak pas nih. Iya. Kalau tangganya di sini menjadi sempit ruangannya, tangganya pinggir aja, pinggir. Berarti pelaksanaan tidak sesuai dengan gambar. Tapi bukan tidak sesuai seluruhnya, ada perubahan. Nah, itu namanya qadar. Paham? Takdir Allah. Kita sudah memahami, mempelajari bahwa ada golongan ahlul bid'ah, yaitu yang pertama adalah kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah yang lalu kita sudah pahami, orang-orang Jabariyah itu seluruhnya percaya kepada takdir. Kalau hari ini saya datang ke majelis taklim, ke pengajian, itu takdir Allah. Kalau hari ini saya nggak ngaji, itu takdir Allah. Kalau hari ini habis ngaji, nanti saya jalan-jalan ke Gajah Mada Plaza, masuk ke diskotik, lalu nginep di hotel, ya, sama perempuan lain, itu takdir Allah. Itu paham Jabariyah. Baik buruk yang dilakukan manusia, seluruhnya takdir Allah, maka nggak ada dosa. Itu namanya paham Jabariyah. Maka disebutnya ahlul bid'ah. Kalau hari ini saya berbuat maksiat, dia ngomong, emang saya sedang ditakdirkan oleh Allah berbuat maksiat, ya. Saya mau bagaimana juga nggak bisa menghindari maksiat, karena ini sudah takdir Allah. Bener nggak begitu? Salah, ya. Berbuat maksiat itu kemauan Allah apa kemauan nafsu dia? Nafsu, ya, bukan kemauan Allah. Maka kita tidak masuk dalam golongan paham Jabariyah. Yang lalu sudah kita bahas. Lalu paham yang kedua adalah paham Mu'tazilah. Mu'tazilah itu tidak percaya kepada ketentuan Allah, seluruhnya percaya kepada akal. Pokoknya semua akal manusia. Allah itu tinggal memfasilitasi. Jadi semua adalah atas ketentuan akal manusia. Itu paham namanya Mu'tazilah, yaitu i'tizal, keluar dari kaidah-kaidah bahwa baik dan buruk itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita itu mengikuti faham ala ahlus sunnah wal jamaah. Kita percaya takdir, ya, kita juga percaya kepada ikhtiar menuju kepada takdir. Satu saat Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ketika beliau sedang menjadi khalifah, beliau berkunjung ke satu kota. Kebetulan di kota itu sedang banyak musibah kolera, sedang banyak musibah wabah kolera. Di kota itu banyak orang meninggal dunia mendadak. Ketika Sayyidina Umar dikabari bahwa di kampung itu masih banyak musibah wabah kolera, maka Sayyidina Umar membatalkan untuk berkunjung ke kampung itu, ke negeri itu. Lalu sahabat mengatakan, wahai Sayyidina Umar, berarti Anda telah merubah takdir Allah.
Apa jawab Sayyidina Umar? Sesungguhnya Allah sedang merubah takdir saya dari yang tidak baik menuju kepada yang lebih baik. Tuh. Jadi kalau Sayyidina Umar datang bisa kena penyakit wabah. Maka Sayyidina Umar menghindari, berarti menuju kepada takdir Allah yang baik. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada pelajaran yang lalu, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, maka Allah yang kasih sembuh. Seolah-olah sakit itu karena perbuatanku. Kemudian sembuh itu adalah atas iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hal-hal yang baik, ketentuan yang baik, kita boleh mengalamatkan kepada Allah. Tapi ketentuan yang tidak baik, kita harus alamatkan kepada diri kita, supaya kita tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, kita sudah ikhtiar, sudah bekerja, sudah berdaya upaya. Ikhtiar dohir sudah, kerja semangat sudah, ikhtiar batin, ibadah, doa sudah, tapi belum sampai pada hasil yang maksimal. Kalau kita mengakui bahwa maksimalnya hasil adalah karena kelemahan dan kekurangan kita, maka kita tidak akan menyalahkan Allah. Tapi kalau hasil yang tidak maksimal itu kita tidak mengakui sebuah kekurangan dari kita, maka kita pasti akan menyalahkan Allah. Ya Allah, lah iya ya, saya ini kurang apa? Orang pagi belum pada bangun, saya udah bangun. Orang belum pada tahajud, saya udah tahajud. Habis tahajud, sholat subuh. Habis sholat subuh, saya dagang, usaha. Masya Allah, panas hujan, saya jalan. Nanti waktu duha, saya sholat duha. Saya ikhtiar sudah mentok, ya Allah. Tapi kenapa saya belum berhasil juga? Seolah-olah engkau tidak berpihak kepada saya, ya Allah. Akhirnya begitu. Akan menyalahkan kepada Allah. Padahal hasil yang belum maksimal itu kita harus pahami sebuah kekurangan dari kita. Lalu kemudian ketika belum sampai kepada hasil maksimal, kita akhirnya berhusnudzon kepada Allah. Oh, Allah sedang menguji kesabaran saya. Boleh jadi saya harus ikhtiar lebih baik. Akan seperti itu. Padahal kita pahami bahwa ketentuan Allah itu baik dan buruknya seluruhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah sendiri yang mengatakan, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan mengenai kepada kita ya nasib apapun kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya kita mengikuti faham ala ahlus sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ketika Sayyidina Ali ditanya tentang takdir Allah, udah nggak usah mikirin takdir Allah, kejauhan ya. Pikirin aja ikhtiarmu yang benar, bahasa kita begitu ya. Takdir itu apa sih wahai Sayyidina Ali ya, kata Sayyidina Ali, takdir Allah itu bahrun amiq ya. Fala talijhu wa tariqun mudlimun fala taslukhu ya. Takdir Allah itu lautan yang dalam, nggak bisa dikira-kira ya. Ya. Misalnya kita ingin tahu nasib kita besok pagi jam 7 pagi kita ngapain, ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya. Kita cuman bisa berencana ya. Besok ya, kita kan mabit di sini nih. Besok subuh, sholat subuh, ba'da subuh biasanya ada halaqah ya. Habis halaqah ya rapi, mandi, habis mandi nyari sarapan dah nasi megono. Itu kan namanya planning kita, ikhtiar kita ya. Tapi kejadiannya akan sama nggak? Nggak mesti sama. Bisa jadi itu ada yang nemu nasi megono, ada yang nasi megono diparanin warungnya tutup, ganti nasi uduk, nah, misalnya begitu. Iya.
Ada yang wala begono wala nasi uduk, perutnya mules, beol-beol, kan kita nggak pernah tahu. Nah, itu semua adalah urusan Allah. Maka kata Sayyidina Ali, urusan takdir Allah kayak lautan yang dalam, nggak usah dipikirin, yang penting dijalanin. Itu kata Sayyidina Ali begitu. Urusan takdir Allah, tariqun mudlimun, jalan gelap, ya. Jangan dilewati, jalan gelap. Ya. Jalan gelap gak usah dipikirin deh tuh, jangan dilewatin dah. Ya. Kenapa? Sebab itu semua ada dalam sirrullah, ada dalam rahasia Allah. Maka kalau kita punya niatan-niatan yang baik, kata Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu punya niat-niat yang baik, maka serahkan niat baik itu kepada Allah. Kemudian ketika kita berjanji, jangan berkata pasti. Rasulullah ketika punya janji terhadap orang Yahudi, besok saya lunasi utang saya, karena menggadaikan, dalam satu riwayat menggadaikan baju perang, ya, untuk sekedar membeli minyak tanah menerangi malam hari. Ya, kata Rasulullah, besok saya lunasi. Maka ditegur oleh Allah, ya, ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan besok pasti saya beresin, jangan. Kenapa? Karena kepastian itu milik Allah. Lalu bagaimana? Ucapkanlah kalimat insya Allah. Tapi insya Allahnya santri, bukan insya Allahnya bohong-bohongan. Ya. Besok malam ada kendurenan di rumah saya, datang ya. Insya Allah. Giliran sudah sampai waktunya, ya nggak datang. Ya. Kan saya bilang insya Allah jika Allah menghendaki. Nah, kalimat jika Allah menghendakinya orang mukmin itu ada pada kepastian, tapi kepastiannya diserahkan kepada Allah. Bukan insya Allah basa-basi, bukan. Masya Allah. Jadi kata Sayyidina Ali, udah ketentuan Allah itu jalan gelap, nggak usah dipikirin, sebab itu sirrullah. Kamu tidak akan bisa membuka sirrullah. Kamu tidak akan bisa membuka rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngintip kita, ntar jam 12 malam ada kejadian apa? Ya. Mau ngintip dari mana? Ya. Oh, nanya punya teman bangsa jin, tolong kasih contekan ntar jam 12 malam ada apa? Nggak bisa kita. Ya. Sebab itu namanya sirrullah. Ada wulatul amri, waliyul amri, seorang pemimpin. Dia bertanya kepada Syekh Muhammad bin Wasi' tentang qadar, tentang takdir. Caranya begini dah, ya. Ini dia jadi, ya, sebut waliyul amri paling rendah, ya, ketua RT, ya. Ya, Pak Ustadz, ini kan udah mau habis pilihan RT. Kira-kira ntar saya kalau pilihan RT lagi, itu saya kepilih apa enggak? Nah, misalnya begitu. Nah, kalau yang ditanya itu Pak Ustadz Satiman, pasti jawabnya, ente ijazahnya asli apa palsu? Ya, karena lagi rame ini ijazah asli apa palsu, ya. Iya. Tapi kalau yang ditanya Ustadz beneran nih, orang yang berilmu, tetanggamu itu udah banyak yang meninggal, ya. Jadi ngapain kamu mikirin, ya, tahun depan pilihan lagi jadi ketua RT apa tidak, ya. Jangan-jangan belum sampai tahun depan, besok udah mati. Tuh jawabannya begitu. Iya, Masya Allah. Nah, ini kalau orang punya cara berpikir begini, kira-kira kalau jadi pemimpin berani dolim nggak? Nggak bakal berani lah, bakal mati. Iya. Jangankan korupsi miliaran, ya, korupsi triliunan, ya, ngambil hak sedikit aja nggak bakal berani. Kenapa?
karena pasti bakal mati. Nah kalau sudah mati, besok bakal ditanyain. Bakal ditanyain, uang operasional setiap bulan berapa? TRT misalnya. Iya, nakut-nakutin aja ini. Uang operasional sebulan berapa RW? Tuh, itu operasional buat apa? Itu besok bakal ditanya. Apakah dipergunakan sesuai dengan ketentuannya, aturannya, atau jangan-jangan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan aturannya. Nanti akan ditanya. Udahlah, nggak usah nanya besok kepilih lagi apa enggak, tetanggamu aja udah pada mati gitu, ya. Tetanggamu sudah pada mati, dah pikirin hari ini aja dah, ya, pikirin hari ini, nggak usah mikirin besok, begitu kira-kira. Nah, lalu kemudian beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan bahwa banyak orang-orang yang mereka itu tertipu oleh alasan-alasan hujjah, ya, yaitu bagi orang-orang yang tarkul amri wa ityanun nahyi, orang yang meninggalkan perintah, mengerjakan larangan. Mereka itu mencari alasan, mencari hujjah. Saya nggak ada niatan melakukan korupsi kok, ya. Saya nggak ada niatan berbuat dosa, gitu ya. Kayak kasus terjadi Kapolsek Jawa Tengah, nggak tahu kota mana, saya lupa, itu berita tadi pagi, ya. Habis mengamankan demo warga, ya. Rupanya dia punya punya hubungan gelap dengan janda beranak dua, ya. Bukan pulang ke kantor apa pulang ke rumah, pulangnya ke rumah janda, ya. Digerebek sama warga, ya. Padahal Kapolsek, iya, Kapolsek bawa bedil, tapi karena dia salah, kesalahannya diketahui oleh warga, mau bilang apa? Nah, masya Allah. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita, itu namanya tarkul amri wa ityanun nahi, ya, meninggalkan perintah, menjalankan larangan. Nah, kalau orang kemudian berhujjah, beralasan bahwa saya kan tidak maksud meninggalkan perintah, tidak maksud berbuat maksiat, ya, berarti dia telah melakukan sesuatu yang menyalahi aturan Allah. Kalau memang kamu pinginnya begitu, kata pengarang kitab ini, ikuti aja, coba ikuti. Tapi nanti kamu akan ketemu satu ayat Al-Quran, wa may yushaqiqillaha war rasula wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kalau kamu menentang aturan Allah, aturan Rasul, padahal sudah dijelaskan lewat agama, lalu kamu tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, kamu dibiarkan oleh Allah terperosok di situ, ya. Ngakunya beriman, ya. Hidupnya di tengah-tengah orang-orang beriman, tapi tidak mengikuti jalannya orang-orang beriman. Jalannya orang beriman kemana? Ke masjid, sholat berjamaah. Dia ngaku beriman, jalannya ke diskotik, ya. Nah, itu berarti menyalahi aturan Allah. Kata Allah, nuwallihi ma tawalla, aku biarkan dia tersesat di situ. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Sampai kapan? Sampai jatuh kematian, nanti tinggal masukin, cemplungin ke dalam neraka jahanam. Maka kita sebagai orang mukmin, ya, kita harus mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Kita tiap saat, tiap waktu kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang sudah Engkau berikan nikmat atas mereka. Jalan orang mukmin yang waktu hidupnya jalannya benar, sampai meninggalnya jalannya benar. Itu alladzina an'amta alaihim. Adapun jalannya orang mukmin yang masih hidup
ya. Ikuti dan lihat. Kalau jalannya benar, ikutin terus. Tapi kalau jalannya belok, tinggalin. Begitu maksudnya, ya. Ya, jalannya orang-orang yang sudah diberikan nikmat, yaitu orang yang sudah lulus dalam perjalanan hidupnya, sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita mengaku beriman kepada Allah, tapi jalan kita masih disekat-sekat, ya, masih dibelok-belokkan oleh sabilus syaitan, jalan-jalan setan. Maka harus berhati-hati, kita harus selalu waspada, jangan sampai berbelok kepada sabilus syaitan, jalannya setan. Kita harus lurus mengikuti sabilul mukminin, jalannya orang-orang yang beriman, insya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ini pelajaran dapat memberikan motivasi kepada kita selalu mengadakan kewaspadaan, sehingga kita tidak berbelok kepada jalan setan dan terus lurus menuju sabilullah, jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.